Dan perjuangan di hari 10 hari Zulhijjah biasanya lebih berat dibandingkan 10 hari akhir Ramadan. Karena 10 hari akhir Ramadan suasana ibadah, tarawih, i'tikaf, Ramadan, puasa. Tapi 10 hari Zulhijjah bisa jadi suasana tidak mendukung. Dan mungkin sebagai itu peduli. Termasuk juga tentang ru'yah hilalnya. Ramadan tentu semua orang menunggu. Tapi terkadang ru'yah hilal bulan Zulhijjah mungkin tidak begitu. Sebenarnya Bapak Ibu perlu untuk kita perhatikan baik-baik. Karena sebagian ibadah juga dia dimulai dari 1 Zulhijjah. Kata Nabi misalnya ketika orang mau berkorban, maka ketika masuk iza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhahi, kalau masuk 10 hari Zulhijjah ada ingin berkorban, fala yamus min sya'rihi wa basharihi syai'a, dia harus menghindari larangan-larangan yang dilarang bagi orang yang ingin berkorban. Itu dimulai kapan? 10 hari dari awal Zulhijjah, tanggal 1 maksudnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah, di hari-hari yang mendekati 10 hari Zulhijjah ini kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan hidayah dan taufik dan kita bisa memaksimalkan waktu di hari-hari yang mulia. Salam dan salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dia adalah aturan di dalam kita menjalankan agama. Apa saja yang kita lakukan, termasuk yang ada di depan kita, baik itu 10 hari Zulhijjah, tentang ibadah haji, tentang puasa Arafah, salat Id, tentang kurban, semuanya kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita berbicara tentang kurban misalnya, tata kelola kurban itu Bapak Ibu, dia kembali kepada tuntunan Nabi. Tak bisa dipakai dek kami modeko dulu, dek kami lah besok modeko. Kalau modeko alu salahnya. Kita bukan macam bahasa. Maka dalam kurban tidak boleh. Kenapa? Dia sudah ada aturannya. Tentang sembelihan, bagaimana aturan panitia, sudah ada aturan. Supaya panitia itu jangan mengaturnya ketua panitia. Ketua panitia hanya mengatur dari sisi pelaksanaan teknis yang sudah ada diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Supaya dia tidak lari dari sunnah-sunnah Nabi yang ada. Dari perkara-perkara kecil sampai perkara yang besar. Yang kadang-kadang menjadi apa? Masalah bagi sebagian panitia. Balu nak kada gianya dagiang ustaz. Pitih dia. Cuman kan masanya beberapa sebagian panitia korbannya nak laku pitih dia. Aneh. Kalau bagi saya itu aneh. Daging pitih tak mau. Buat dagiang lah caknya. Walaupun uangnya lebih banyak mungkin dari nilai daging yang dia bawa. Berarti ini makanya di awal-awal kalau kita mencari panitia korban, lain mau digaji nak. Kau nak mau cari yang lain. Kan tak sulit sebanyak ni orang. Cuman kan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Dia bukan masalah, ya Allah salah, daging-daging yang seketik asal. Nabi yang melarang. Kalau Nabi melarang Bapak Ibu ya tidak ada masalah. Tapi ketika Nabi melarang kita berusaha. Dan tentu bahawa pekerja tidak kita akan kurangi haknya. Maka di sebagian tempat Bapak Ibu yang paling beruntung dengan kepala kambing misalnya apa? Tukang bantai. Di kos kampung tadi bisa bantai 20 ekor kambing yang kepala dibawa ke rumah. Akibatnya apa? Terjadi namanya monopoli. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW supaya tidak ada tata kelola daging itu dia sudah ada aturannya. Hak panitia dia sudah ada.
Dan panitia juga atau pekerja juga jangan merasa rendah ketika dikasih uang. Kalau lagi pitihnya merasa rendah, wah nak pitih tak lagi yang salah. Apa masalahnya dengan uang? Jadi Bapak Ibu, sebagian orang kalau dia disuruh mengembala sapi berapa waktu tak jadi pitih tak muahnya. Berapa hari misalnya menyabit rumput segala macam, tak mau. Pasti dia dikasih upah. Tapi ketika panitia tukang bantai, dia GPT tak muahnya. Kan aneh itu. Kan sama-sama bekerja. Seharusnya juga dia mau. Awak lillahi ta'ala saja Ustaz. Itu lain. Tongnya itu. Lillahi ta'ala alhamdulillah. Ia benar lillahi ta'ala. Kerajut sajalah. Dan dibawa daging, jangan dikasih Dan ini Bapak Ibu dia timbal balik. Dia juga timbal balik. Peserta begitu juga. Saya lihat di sebagian tempat peserta nak mahu bagi upah untuk pekerja. Lebih-lebih sebanyak beli jawi salah je. Kalau ada begitu Bapak Ibu, maka obatnya adalah suruhnya wali jawi seorang. Suruhnya bantai seorang. Itu baik. Kan panitia ini bukan berlomba-lomba banyak-banyak. Kalau ada dikelola, tidak ada alhamdulillah. Karena terkadang panitia menjadi sasaran oleh peserta. Bayi puluh, ku kurban. Iya kurban bayarlah. Dia punya apa? Punya beban biaya. Dan biaya itu yang paling penting dipahami bahwa itu memang kewajibannya peserta. Kalau nak maunya bayar upah, pekerja yang sudah bawa pulang. Kan tak wajib juga bagi panitia Bapak Ibu. Walaupun saya memang agak sensitif sedikit di sebagian orang. Ya sudah, kalau dia tak mau berupah, pekerja sudah bawa pulang. Cari tempat lain. Kan tak wajib lah jawab korban. Dan bahkan peserta korban tak wajib juga bagi panitia. Ini usaha bantai seorang bisa, kalau dia mau dan punya kemampuan. Supaya Bapak Ibu rahmatullah, kita tidak melanggar dari aturan yang ada. Dan ini memang siapa meletakkan aturan? Nabi alaihi wassalam. Yaitu Masya Allah Bapak Ibu, hikmahnya banyak. Banyak. Dan sebagian kasus yang terjadi Bapak Ibu, yang memang panitia nanti kamenyo dulu nanti inyo. Kalau kuponnya 3 warnanya, umum 1, peserta 1, panitia 1. Ini nandagi yang panitia nampak mantap-mantap. Itu akibat apa? Karena dia yang menyembelih, ini nama memotong-motong, dia masukkan ke kantong dan dia mengurusi punya dia. Itu hikmahnya supaya tidak ada namanya monopoli terhadap daging yang ada. Karena ketika terjadi ada panitia mengambil upah di situ, ini kami hentinya. Dan itu terjadi. Pada sebagian tempat Bapak Ibu, sianan pandai memecik pisau, tepiknya sekantong tambah. Maka dulu waktu kita kecil, kata orang tua, nak, pergilah ke masjid satu bantai bawa pisau. Dia tanya, kenapa Bu? Kalau kita bawa pisau, 2 bawa pulang. Kalau nak pandai bawa pisau, berapa bawa pulang? 1. Sehingga Bapak Ibu banyaklah panitia yang memang hanya memecik pisau saja ke situ. Dan itu ada juga masalah lain yang timbul. Apa itu? Tidak profesional. Yang kita ulas mungkin di bulan yang lalu. Kita ulas tidak selupa. Tidak apa? Tidak profesional. Sehingga jadilah panitia sebagian tidak profesional. Tidak pandai juga mencencang daging yang satu je. Tidak pandai membalah daging yang satu je. Dan itu yang kadang-kadang mengakibatkan daging korban di sebagian kondisi tidak layak untuk dimasak. Nan bercampur je tanah, nan beranang je cik jawi, nan beranang je pipis jawi. Kenapa? Kenapa penitianya pekerjanya tidak profesional? Asal potong saja, asal masuk saja, segala macam. Artinya apa? Punya hikmah yang banyak. Itu kan contoh. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bagi kita adalah aturan.
Dan yakinlah akan banyak hikmah di situ. Walaupun mungkin dalam sebagian kondisi kita butuh perjuangan untuk mengamalkan dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menyambung dari ulasan kita pada bulan yang lalu. Sudah kita ulas dari mukaddimah di bulan yang lalu tentang asbabus sa'adah. Sebab-sebab hidup bahagia. Bahwa kebahagiaan adalah harapan semua kita. Kebahagiaan keinginan semua orang. Ingin hidup bahagia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ada caranya supaya tidak ada orang salah cara. Coba kita baca yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Ini mungkin pernah dahulu kita ulas kajian subuh, tapi sudah berapa tahun yang lalu. Dah lama sekali. Di juz 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insan, sesungguhnya manusia, khuliqa halu'a. Allah ciptakan Bapak Ibu keluh kesah. Ini namanya sifat dasar manusia. Manusia ketika tidak dibimbing oleh agama, maka dia akan punya sifat apa? Keluh kesah, kegalauan yang berlebihan dan seterusnya. Apalagi hari ini kita hidup memang hidup di zaman penuh kegalauan. Zaman penuh kegalauan. Sehingga Bapak Ibu yang muncul kebanyakan di media sosial adalah buah dari kegalauan saja. Buah dari kegalauan. Bahkan gaya hidup sebagian orang adalah gaya hidup kegalauan. Zaman dulu Bapak Ibu, orang hidup tidak banyak yang menjadi hiburan. Mungkin ada zaman kita hidup tidak ada televisi, apalagi HP belum ada di zaman itu, belum ada namanya media sosial. Tak galau lagi orang hidup. Hari ini Bapak Ibu segala fasilitas hiburan lengkap. Orang mau misalnya duduk depan televisi, apapun aja bisa dia setel. Dia megang HP Bapak Ibu, apapun ada, tapi galau ya. Menandakan bahwa itu tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan. Tidak akan menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun Bapak Ibu fasilitasnya banyak, apapun ada. Kan dulu pernah kita ulas, orang zaman dulu kalau mau nonton bioskop, zaman sekarang kenapa? Karena itu bukan sumber kebahagiaan. Dia akan bahagia kapan? Ketika ada bimbingan agama. Makanya ketika manusia diciptakan penuh kegalauan, apapun hiburan tidak akan bisa menghilangkan kegalauan. Bahkan hiburan itulah kegalauan itu sendiri. Tidak mampu, kan bisa kita lihat. Segala hiburan lengkap, fasilitas lengkap, media komunikasi lengkap, semuanya lengkap. Tapi tetap juga tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan. Ujung-ujungnya apa? Galau juga. Yang jadi bertambah galau. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Diberikan keburukan, keluh kesah. Diberikan kebaikan, lupa diri. Ini orang yang dalam kondisi galau. Diberikan keburukan, keluh kesah. Diberikan kebaikan, lupa diri. Coba kita lihat beberapa hal-hal yang akan menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama kata Allah apa? Illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang solat, yang mereka selalu menjaga solatnya, atau dia khusyuk dalam solat.
Makanya kaedah pertama Bapak Ibu dalam ini ayat bahwa kebahagiaan itu berasal dari apa? Ibadah. Maka di dalam Islam semua ibadah sumber kebahagiaan. Semuanya. Sebut apa saja ibadah. Semua ibadah menjadi sebab kebahagiaan hidup. Dari salat, dari zikir, dari doa, dari puasa, semuanya. Dan di dalam Islam Bapak Ibu tidak ada ibadah yang merusak kepada kehidupan, yang merusak kepada jiwa. Maka dalam Islam tidak ada ibadah yang membahayakan. Mungkin puasa yang dikritik oleh sebagian orang-orang yang bodoh atau musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa ini puasa ini menyiksa diri, kemudian merusak, menyiksa selera. Ternyata di puasa itulah kebahagiaan. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan", bahagia berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Dan tidak ada ibadah yang merusak kepada jiwa. Tidak ada ibadah yang membahayakan. Berbeda dengan agama Syiah. Kalau Syiah Bapak Ibu, ini kan sudah mau bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti kan kita akan lihat di bulan Muharram. Dan sekarang bisa kita lihat bahwa orang Syiah kalau ibadah bukan hanya merusak dan menyakiti jiwa, bahkan bisa membunuh jiwa. Dan juga ada ritual-ritual ibadah yang sangat menjijikkan. Kalau yang merusak jiwa, membunuh jiwa, itu namanya ritual menyiksa diri. Ritual menyiksa diri. Sepanjang rantainya, tambah pisau yang sepanjang ini, pukulkan ke badan. Bapak melihat videonya banyak. Dan itu bukan cerita hoax, tapi dia memang begitu adanya agamanya. Itu bagi mereka begitu ritual. Ada juga ritual lebih menjijikkan. Apa itu? Mandi. Mandi apa? Mandi kotoran. Ada juga ritual pengobatan makan kotoran. Benar-benar menjijikkan. Dan pernah Bapak melihat ritual agama yang mandi kotoran? Saya pernah melihat ritualnya agama Hindu atau Buddha, mandi kotoran apa? Sapi. Tapi ini Bapak Ibu lebih parah dibandingkan itu. Jadi dia kumpulkan kotoran imam mereka, guru agama mereka. Karena mereka punya konsep namanya wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu artinya sampai Imam Mahdi yang mereka anggap akan muncul itu muncul. Itu kan sudah muncul yang KW-KW-nya berapa kali muncul. Pakai hijau, pakai lampu-lampu, berapa nanti akan muncul lagi. Biasanya setiap perayaan Asyuranya muncul. Lalu dia kumpulkan agak setahun, nanti dia serahkan di mana? Di lapangan. Itulah mandi itu. Mandi apa-apa. Dan itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar aktivitas orang bodoh mereka. Tapi itu ada di dalam kitab-kitabnya. Ada di dalam buku-bukunya, memang menjadi sebuah ajaran. Berbeda kalau seandainya itu pekerjaan sebagian mereka atau orang bodoh mereka misalnya, atau orang-orang yang menyimpang mereka. Tidak, memang itu menjadi sebuah keyakinan mereka. Bahkan sebagai mereka Bapak Ibu berobat dengan apa? Kotoran imam. Begitu berobat dengan ini namanya agama dinus Syiah, agamanya Syiah, agama Syiah. Dan hari ini Bapak Ibu orang Syiah sedang meradang karena runtuhnya rezim Bashar Assad. Berakhirlah pemerintahan Syiah di Suriah, maka menyebabkan mereka ngamuk-ngamuk. Bukan sampai orang Syiah di Irak, saya lihat demo ke kedubes Iran di Irak.
Mereka menyayangkan kenapa Iran tidak mampu mempertahankan Bashar Assad menjadi pemimpin di Suriah. Dan tentu semua berakhir kebenaran Bashar Assad karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berakhir dari masa kelam yang sangat menyakitkan bagi kaum muslimin. Itu ketika dibuka penjaranya, Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Benar-benar susah untuk menggambarkan bagaimana kejamnya orang Syiah. Tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sulit digambarkan dengan, tak mampu digambarkan dengan kata-kata. Saking kejam. Dan bagi mereka Bapak Ibu, bahwa menyiksa dan membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Kita kaum muslimin, Bapak Ibu, tidak ada dalam agama kita menyiksa orang itu ibadah. Walaupun orang kafir. Walaupun orang kafir. Kalau aturannya tentu ada. Kalau ini aturan ada. Tapi menyiksa tidak. Tapi mereka, Bapak Ibu, bagi mereka itu ibadah. Sehingga mereka membunuh, menyiksa dengan segala bentuk sisa, bagi mereka ibadah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala berakhirlah kejayaan, kekejaman, kejahatan rezimnya Bashar Assad. Dari ayahnya dulu, dari kakeknya dahulu. Sejarah panjang Suriah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi penduduk dan negeri Suriah. Baik. Balik pada bahasa kita. Maka Syiah, Bapak Ibu, di antara agama yang memang ritual-ritualnya ada yang merusak, ada yang membunuh. Dan kita sebut agama karena memang tokoh-tokoh mereka membuat judul kitabnya begitu. Jadi mereka namakan Dinus Syiah, agamanya Syiah. Jadi mungkin sering kita ulas. Dan memang mereka, Bapak Ibu, semuanya berbeda. Dan supaya tidak ada orang yang mengatakan awak berbeda, awak kulit-kulit saja Syiah, kulit justru satu berbeda. Kalau ada mengatakan berbeda kulit-kulit, Bapak Ibu, sudah sangat-sangat, kalau bahasa agak apanya, benar-benar tak ada ilmu, tak mengerti. Atau dia mungkin orang yang terkena rayuan dan tipunya orang Syiah. Semuanya berbeda. Sebutlah, mau apa? Mau masalah akidah, mau dari sisi ibadah, mau dari sisi muamalah, semuanya berbeda, tidak sama. Yang sama itu apa? Dia pura-pura yang menyebabkan dia seakan-akan sama. Tapi isi berbeda semua. Orang Syiah begitu. Jangankan yang kecil-kecil, Bapak Ibu, syahadat saya beda. Janganlah kau enggak percaya, lihat syahadat orang Syiah di YouTube banyak. Ada yang paling terkenal itu orang Morocco yang masuk Syiah. Syahadat saya, Bapak Ibu, sudah main kafir-kafir, sudah main laknat. Yang dilaknatnya tidaklah sembarang orang. Yang dilaknatnya siapa? Emak kita, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, sahabat yang paling mulia Abu Bakar, lalu Umar, dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu rahmatan, semuanya berbeda. Syahadat beda, rukun iman berbeda, sampai kepada hal-hal yang ilmiah berbeda. Fikihnya berbeda, tafsirnya berbeda, ilmu tafsirnya berbeda, usul fikihnya beda, ilmu hadisnya berbeda. Itu kan sudah ilmiah. Ilmu hadis beda, ilmu tafsir beda, ahli tafsir beda, semuanya berbeda. Makanya bagi saya, Bapak, kalau ada mengatakan kita ni bedanya beda-beda tipis, mungkin cara berpikirnya yang tipis mungkin. Gimana mengatakan beda-beda tipis? Satu berbeda, tak ada yang sama. Semuanya beda. Makanya Bapak Ibu, dari sisi ini kita memang mesti hati-hati terhadap orang-orang yang mereka mungkin pro atau mungkin mendakwahkan agama Syiah, termasuk beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, termasuk tokoh-tokoh muda Syiah yang ada di Indonesia. Jangan pernah tertipu, isi kepalanya dutua saja. Dan bagi mereka, Bapak Ibu, dusta itu ibadah, itu masalahnya. Yang betul-betulnya ibadah.
Dan bagi mereka mengatakan sesuatu yang menjijikkan biasa saja. Misalnya dia katakan zina halal, santai saja cik. Untuk tak bersalah. Dah pernah bapak lihat tokoh Syiah diwawancara di salah satu televisi swasta? Ditanya oleh pembuat acara, apakah Syiah membolehkan nikah mut'ah? Boleh tak berzina? Jawabnya, lama ni jawab. Dia katakan bahawa orang Syiah itu nikahnya 2. Kami orang Syiah nikah kami 2. Umat Islam berapa nikahnya? 1. Nikah yang dah fikir nikah. Mereka nikah berapa? 2. Yang satu katanya bapak ibu, short time, long time, nikah jangka panjang. Yang satu kita lah nikah. Yang kedua katanya short time, nikah jangka pendek. Jadi nikah bisa 5 minit, bisa 10 minit. Saya nikahi anda 10 menit 50,000 lah. Benar-benar menjijikkan bapak ibu. Santai saja kayak zina yang dia katakan halal di depan jutaan penonton, santai saja. Cik bapak ibu, begitu mereka. Tapi itu bukan sesuatu yang aneh. Yang lebih parah dibanding itu, mereka santai saja. Sedangkan menahan bau kotor saja dia mampu. Mandi kotoran bisa dia menahan. Menahan sakit badan bisa dia menahan. Begitu mereka. Supaya tidak ada orang-orang yang mereka, saya mau terkadang tampil seakan-akan seperti paling bijaksana. Tak usahlah kita baca itu. Tapi tiap hari amak gitu dimaki-makinya. Dia bikin acara di Kuwait. Berapa kali dia bikin acara di Kuwait? Apa judul acaranya? Perayaan Ibunda Aisyah di neraka. Tu nyubik judul acara. Kan kurang ajar. Perayaan Ibunda Aisyah di mana? Benar-benar kurang ajar. Ini orang apa namanya? Orang Syiah. Makanya Bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari sisi ibadah kita kaum muslim bersyukur. Semua ibadah sumber kebahagiaan. Iktikaf, puasa dan seterusnya. Termasuk tentu adalah as-salah. Sebagaimana Allah katakan di ini ayat, illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Atau kalau kita ambil kesimpulan lain, sumber kebahagiaan apa? Hubungan dengan Allah. Karena ada hablum minallah wa hablum minan nas. Itu satu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sumber kebahagiaan kedua adalah kata Allah, dan orang-orang di dalam harta mereka hak-hak yang sudah diketahui bagi yang meminta ataupun tidak. Dalam bahasa yang lebih, mungkin bahasa yang lebih dipakai hari ini adalah manajemen harta. Sumber kebahagiaan adalah bagaimana kita bisa mengatur harta dengan baik. Dia bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi masalah bagaimana kita bisa mengatur. Dan kaum muslimin atau kita bahkan sudah ada teorinya. Mungkin orang akan diuji dengan kaya, mungkin akan diuji dengan miskin. Dan dia dilatih untuk punya sifat qanaah dan punya sifat zuhud dan yang lain-lain. Ada aturan. Karena harta Bapak Ibu ketika dikelola dengan baik, dia sumber kebahagiaan. Kalau tidak, petaka. Baik. Dari sisi apa harta? Satu Bapak Ibu, dari mana kita dapatkan harta? Maka orang mendapatkan harta dengan cara yang halal, dia akan bahagia hidupnya. Seseorang mendapatkan harta dengan cara yang halal, dia akan bahagia hidupnya. Kalau tidak, tidak akan jadi sumber kebahagiaan. Walaupun dia hidup dengan harta yang melimpah. Yang kedua, dan kemana dia habiskan harta.
Kalau dia habiskan di jalan Allah, artinya pada hal-hal yang mesti dia keluarkan, dia akan bahagia. Kalau tidak, tidak akan sumber kebahagiaan. Ada yang sebagian menghabiskan pada yang haram, atau sebagian pada hal yang makruh, dan seterusnya. Kenapa? Karena harta ketika dihabiskan dengan cara yang halal, dia akan menjadi sumber kebahagiaan. Makanya orang Bapak Ibu ketika menghabiskan harta pada cara yang halal, dia pahami itu sumber kebahagiaan. Misal, mungkin dia menafkahi anaknya, mungkin memberi kuliah ini, memberi biaya ini, banyak habis uangnya, tapi dia akan bahagia selagi itu pada hal yang dihalalkan. Tapi kalau tidak pada hal dihalalkan, dia akan sumber petaka, menjadi sumber kerusakan dalam hidup dari harta yang dihabiskan. Dan yang ketiga adalah dia akan bahagia ketika harta warisannya dibagi dengan cara yang syariat. Ini sudah sering kita ulas dalam beberapa pembahasan terkait harta peninggalan. Karena ini Bapak Ibu senantiasa akan menjadi bahagian dari kehidupan kita. Maka kalau kita tidak selesaikan, dia akan menjadi sumber petaka dalam hidup. Nambah cakap tiap sebentar, nambah pakaru tiap sebentar, nandak bersapu tiap sebentar. Kenapa? Harta. Sebenarnya Bapak Ibu, harta warisan itu sumber kebahagiaan. Bagaimana orang tidak akan bahagia? Tidak pernah usaha, tidak pernah meminta, tidak pernah membuat janji, dapat. Kan senang tu. Saya ulang, orang ketika dapat warisan Bapak Ibu kan ada usaha di situ. Dia tidak pernah meminta, dia tidak pernah buat perjanjian, dia tidak satu bau sau, dia tidak bagian dari bisnis itu, lalu dia menjadi ahli waris, dapat dia warisan. Tapi ketika tidak diatur oleh syariat, ribut, heboh. Bisa nak baby bercakap? Cakap panjang saja. Semuanya dalam suasana apa? Perkelahian, perseteruan, pertikaian, sampai kepada peradilan, sewa ini, dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu rahmat Allah perlu untuk kita sadari. Dan sering kita ulas dahulu, terkhusus kita orang Minang. Raminan ini Bapak Ibu, satu sisi kita punya tantangan, dan itu berat. Merubah kebiasaan itu berat. Tapi kalau kita tidak rubah kebiasaan, maka kita akan berselimut terus dengan harta-harta yang minimal syubhat. Akan bergelimang terus dengan harta minimal apa? Syubhat. Itu pesannya terkhusus kepada apa? Kaum ibu. Makanya kaum ibu di Minangkabau perlu kita lebih berhati-hati supaya jangan merasuk punya awak. Ini tidaklah merasuk punya awak pun jadi masalah. Sehingga sebagian kaum ibu di Minangkabau, dia sudah merasa itu punya haknya. Dan ini memang Bapak Ibu usaha panjang. Memulai atau mungkin melanjutkan perjuangan ini, usahanya panjang, tidak bisa sebentar. Maka insyaAllah dalam beberapa waktu ke depan ini, kita bersama beberapa kawan-kawan insyaAllah akan memang mendirikan lembaga warisan khusus untuk pengkajian dan konsultasi warisan. Tapi ini kelasnya Sumatera Barat yang mau kita launching mungkin beberapa bulan ke depan. Karena dari kasus-kasus yang ada, mungkin kalau diperiksa masing-masing rumah-rumah kita lebih banyak berkasus dibandingkan tidak. Apakah sudah masuk kepada daerah-daerah yang pinggiran, perkampungan, karena dia memang sudah mengakar. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu solusi
Ini salah satu apa? Solusi dari semberawutnya mungkin kepemilikan harta warisan di Minangkabau. Dan itu memang tugas kita bersama. Di satu sisi, ya itu Allah takdirkan kondisi-kondisi yang ada. Makanya kalau ada yang hadir para pemangku adat di masjid kita ini yang hadir hari ini atau mendengar di rumah, maka dia harus melihat dengan baik, melihat dengan kacamata syariat solusi yang harus diberikan bagi anak kemenakan, supaya jangan heboh terus, jangan ribut terus. Dan keributan muncul kenapa? Banyak faktor. Mulai dari klaim-klaim yang sepihak. Intinya apa? Tidak ada aturan. Tidak ada aturan yang jelas, yang terukur. Kalau meninggal seseorang, punya anak perempuan 3, itulah bayar. Siapa yang kamu ni rumah? Seringkali berebut atau mungkin saling tidak mau. Sehingga kadang-kadang rumahnya tinggal atau memang mereka berebut. Kenapa? Enggak punya aturan. Rumah cik, anak, kamar 2. Dijadikan rumah bersama bapak ibu susah juga. Bakal bersama, nyoba 3, kamar 2. Masing-masing punya suami dan masing-masing punya anak. Serba sulit. Kalau seandainya dia tidak selesaikan dengan baik. Dan ini bapak PR kita bersama. PR kita bersama. Baik untuk kita ke atas, artinya harta yang ditinggalkan orang tua kita, atau nanti untuk kita ke bawah bagi anak-anak kita. Supaya jangan ribut. Supaya jangan apa? Ribut. Kalau tidak, baru dia akan ribut terus. Dan setiap orang dia punya keinginan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Sehingga kondisinya kadang-kadang ada yang terlantar, ada yang berebut, ada yang semangat menjual, macam-macam. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, itu ada sumber kebahagiaan. Sebenarnya, kalau dia dikelola dengan syariat. Tinggal membagi saja boleh, tinggal munyi saja boleh, kan mudah. Tapi kalau tidak diatur oleh syariat, maka dia menjadi apa? Petaka. Dan dia syariat Bapak Ibu tidak ada yang sulit. Makanya kadang-kadang saya heran dengan sebagian orang, ditanya misalnya, berapa warisannya ibu? Ya agak 300 juta lah Ustaz. 300 juta heboh loh. Orang punya harta tidak ribut kalau aturannya jelas. Tapi sekarang Bapak Ibu punya penilaian sedikit ribut. Payahlah membagi, kan payah membagi. Walaupun tentu Bapak Ibu dia butuh perjuangan. Dia butuh apa? Perjuangan. Dan semoga kita semua yang hadir ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik. Maka itu kewajiban kita. Salah satu yang akan menjadikan hidup kita bahagia ketika harta yang kita miliki ini sumbernya halal, kita habiskan pada yang halal. Dan yang ketiga, kalau berkenaan dengan warisan, dibagi secara syariat. Itu bukan karena yang menyampaikan laki-laki, bukan karena itu. Itu ustaz laki-laki mempertagak, bukan itu. Memang syariatnya seperti itu. Memang syariatnya seperti. Dan kaum ibu dalam Islam adalah hamba-hamba yang Allah berikan kemuliaan. Dia punya hak harta dan seterusnya. Tidak ada yang terzalimi. Baik, kita cukupkan dulu bagi Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita sambung di bulan yang akan datang. Kita selesaikan pembahasan nanti insyaallah ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik di hari-hari penghujung bulan Zulqa'dah ini menuju 10 hari dari awal Zulhijjah. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan, hidayah dan taufik melewati hari-hari yang mulia, mendapatkan kemuliaan dari 10 hari dari awal Zulhijjah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.